Baik, perkenalkan, saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa atas nama Nilo Gededian Anggreni dari kelas D8 Akuntansi NPM 1833121375. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang saya teliti yang berjudul Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi. Sebelum saya melanjutkan penjelasan dari proposal yang saya teliti, izinkan saya untuk mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, di mana penerapan sistem informasi pada pemerintahan akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam menjalankan pemerintahan. Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian atau target, pelaksanaan program usaha, dan kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam kelompok atau organisasi. Selain sistem informasi akuntansi, budaya organisasi juga diyakini sebagai salah satu faktor penting yang membentuk karakter suatu pemerintah dan perlu ditelusuri dalam kaitannya dengan kinerja organisasi. Budaya yang kuat dapat menghasilkan keunggulan bersaing dan pada akhirnya berhubungan dengan kinerja organisasi. Dalam organisasi, tentu banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuannya. Sedangkan jalannya organisasi dipengaruhi oleh perilaku banyak individu yang memiliki kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, budaya organisasi sangat penting karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam organisasi. Kebiasaan tersebut mengatur tentang norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh para anggota organisasi sehingga menghasilkan budaya yang produktif. Fenomena kinerja di pemerintahan daerah salah satunya di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang berdasarkan pemantauan dari Ketua Instansi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali, yaitu Bapak Idewo Gede Mahendra, dalam pertemuan tatap muka dengan seluruh struktural di masing-masing OPD, memberikan pernyataan dan penilaian bahwa kinerja pemerintah Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali masih lamban, maka akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja karyawan yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Salah satunya penginputan surat pertanggungjawaban, sehingga juga berimbas kepada pelayanan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa hasil berbeda antara peneliti satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Untuk itu, peneliti mengambil penelitian dengan judul Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan organisasi sebagai variabel moderasi. Adapun rumusan masalah dari penelitian proposal ini, yaitu yang pertama, apakah efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali? Yang kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali? Lalu yang ketiga, yaitu apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem akuntansi terhadap kinerja karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengetahui kemampuan budaya organisasi dalam memoderasi pengaruh sistem organisasi akuntansi terhadap kinerja karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
Lalu kegunaan dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama yaitu kegunaan teoritis, di mana melalui penelitian ini peneliti mencoba memberikan bukti empiris mengenai pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Lalu yang kedua yaitu kegunaan praktis, di mana peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif untuk instansi pemerintah, terutama untuk Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi, pertimbangan, dan masukan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Adapun landasan teori dari penelitian ini, yang pertama yaitu teknologi acceptance model atau ATAM, merupakan model yang paling berpengaruh untuk dapat melihat penerimaan penggunaan sistem informasi. Model ATM menjelaskan perilaku para pengguna teknologi informasi dengan melihat dari perspektif kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan perilaku pengguna. Lalu, landasan teori yang kedua yaitu Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. SIA ini merupakan suatu alat yang termasuk ke dalam bidang teknologi informasi TI dan sistem yang dirancang untuk membantu dalam pengolahan data pengendalian terkait dalam bidang ekonomi keuangan pemerintahan. Lalu, landasan teori yang ketiga yaitu efektivitas sistem informasi akuntansi, di mana efektivitas sistem informasi akuntansi ini merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target dapat dicapai dan dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data elektronik. Lalu landasan teori yang keempat yaitu sistem informasi berbasis komputer atau CBIS, merupakan sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali, serta visualisasi dan analisis. Lalu landasan teori yang kelima yaitu budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini adalah pokok penyelesaian masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh seluruh kelompok yang selanjutnya diteruskan kepada anggota-anggota baru sebagai langkah yang tepat dalam memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi. Lalu landasan teori yang keenam yaitu budaya Trihitakarana. Trihitakarana diartikan sebagai 3 penyebab kebahagiaan. Trihitakarana adalah 3 penyebab kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. Konsep budaya Trihitakarana merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga masyarakat Hindu Bali. Lalu landasan teori yang ketujuh yaitu kinerja karyawan. Kinerja individual mengacu pada standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Kinerja yang baik dilihat dari kinerja karyawan yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pengukuran kinerja karyawan melihat dari dampak sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas penyelesaian tugas, membantu meningkatkan kinerja dan menjadikan pemakaiannya lebih produktif dan kreatif. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian atau lokasi penelitian ini dilakukan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Lalu objek penelitian ini adalah pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Lalu lanjut dengan identifikasi variabel. Identifikasi variabel ini dibagi menjadi 3, yaitu variabel independen atau bebas, yang kedua yaitu variabel dependen atau terikat, lalu yang terakhir yaitu variabel moderasi. Dan akan saya lanjutkan dengan definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu variabel independen, di mana efektivitas sistem informasi akuntansi digunakan yaitu variabel X1. Yang kedua yaitu variabel moderasi atau budaya organisasi atau X2 dan kinerja karyawan atau Y. Lalu kita lanjutkan ke jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan di sini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
di mana data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor dari jawaban kuesioner dan daftar banyaknya karyawan yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Lalu data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gambaran umum pemerintahan dinas, daftar dinas, struktur dan tugas organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Lalu sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Dalam penelitian ini meliputi survei lewat kuesioner dan wawancara, di mana respondennya adalah karyawan yang melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha keuangan. Lalu dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah daftar nama dan alamat dinas, struktur organisasi, dan tugas masing-masing dari karyawan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian ke F atau bagian ke-6 yaitu kerangka pemikiran, di mana kinerja pemerintah, Biro Humas dan Protokol Kesekretariat Daerah Provinsi Bali masih lambat, maka sangat mempengaruhi terhadap kinerja karyawan yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Salah satunya yaitu penginputan surat pertanggungjawaban, sehingga juga berimbas kepada masyarakat. Maka kerangka pemikiran yang pertama yaitu kita sajikan kajian teori. Lalu yang kedua yaitu kita melakukan identifikasi variabel. Lanjut dengan hipotesis. Usai hipotesis, kita melakukan teknik atau analisis moderate regression analysis atau MRA. Lalu yang terakhir yaitu kita ambil hasil dan kesimpulan dari kinerja pemerintah di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali tersebut. Lalu kita lanjut dengan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama, pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Yang kedua yaitu budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Biro Humas dan Protokol Daerah Provinsi Bali. Lalu yang terakhir yaitu budaya organisasi memoderasi pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah di Provinsi Bali. Lalu kita menuju ke metode penelitian. Metode penelitian di proposal ini kita menggunakan yaitu efektivitas sistem informasi akuntansi menuju ke kinerja karyawan, lalu akan dipengaruhi oleh budaya organisasi, di mana efektivitas sistem informasi akuntansi ini kita gunakan variabel X1. Lalu kinerja karyawan kita gunakan variabel Y. Lanjut budaya organisasi kita gunakan variabel X2. Dan populasi, sampel, dan metode penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu kita bahas yang pertama yaitu tentang populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau pegawai yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Adapun karyawan yang terlibat adalah terdiri dari 50 orang karyawan yang bertempat di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Lalu kita bahas yang kedua yaitu sampel dan metode penentuan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan atau pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha keuangan dan terlibat langsung dalam penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yang artinya pengambilan sampel yang dimana seluruh anggota dijadikan sampel. Lalu kita bahas yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kuesioner dan yang kedua yaitu wawancara. Kuesioner. Dalam penelitian ini, kuesioner akan langsung diantarkan kepada sasaran responden ke lokasi penelitian, yakni pada Dinas Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Lalu yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi tambahan terkait dengan pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Lalu teknik analisis datanya ada 4. Yang pertama yaitu MRA, yang kedua yaitu uji koefisien determinasi atau R2, yang ketiga yaitu uji kelayakan model atau uji F, lalu yang terakhir yaitu uji hipotesis atau uji T.
Baik, sekian pemaparan dari proposal yang saya teliti. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup penjelasan proposal ini dengan parama Santi, yaitu Om Santi, 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 Om.